بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفيعنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا جامع هذه الأحاديث الإمام البخاري والإمام ابن أبي جمرة، بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام البخاري والإمام ابن أبي جمرة رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. Alhamdulillah, pertama-tama puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tak henti-hentinya Allah berikan kepada kita, nikmat sehat walafiat, nikmat taufik hidayah insyaallah, nikmat iman, Islam, ihsan insyaallah. Mudah-mudahan nikmat terus Allah turunkan kepada kita, nikmat sehat rohani jasmani, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, malam hari ini kajian kita adalah kitab hadis daripada hadis-hadis Sahih Al-Bukhari, yang mana kita berada di hadis ke-20. Hadis ini diriwayatkan dari istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal, apa kata Nabi, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud. Kata Nabi, kalau kalian tiba-tiba ngantuk ketika kalian sedang sholat atau ketika kalian sedang beribadah selain sholat di malam hari, lagi baca Al-Quran, ngantuk udah luar biasa, lagi sholat misalkan pengen sholat banyak di malam hari ngantuk, lagi zikir. Nabi mengatakan di sini cuma sholat, ulama mengatakan bukan hanya sholat, artinya setiap ibadah yang sedang kita lakukan di malam hari kemudian kita ngantuk, wa huwa falyarqud, kata Nabi, maka tidur, jangan dipaksakan, jangan dipaksakan. Sama Nabi disuruh tidur, lagi zikir malam hari udah ngantuk, maka tidur, kata Nabi, jangan dipaksakan. Dan tidur itu kata ulama termasuk tanda qudratullah, ngantuk.
Rasa ngantuk itu adalah termasuk tanda qudratullah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengirimkan rasa ngantuk, itu kita tidak bisa apa? Menolaknya lagi. Dan rasa ngantuk itu yang dimaksud oleh Nabi. Tapi kalau misalkan kita ibadah di malam hari, lagi zikir, lagi sholat, tiba-tiba kita ngantuk. Ngantuk ini bisa dihilangkan dengan berwudu. Ngantuk ini bisa dihilangkan dengan minum kopi misalkan. Ngantuk ini bisa dihilangkan dengan kita pindah tempat. Maka tidak harus tidur. Ngantuk yang dimaksud oleh Nabi besar Muhammad, kalau kalian lagi ibadah di malam hari kemudian kalian ngantuk, maka tidurlah. Itu maksudnya ngantuk yang tidak bisa kita tolak lagi. Sudah betul mau wudhu tetap ngantuk, nak ngopi segelas dua gelas tetap ngantuk. Ini kata Nabi, tidak ada obatnya kecuali tidur. Dan ulama mengatakan itu termasuk qudratullah, termasuk kekuasaan Allah. Rasa ngantuk itu kekuasaan Allah. Bagaimana? Kita masih belum pengen tidur, baik di ibadah atau di selain ibadah. Kita lagi asyik, misalkan lagi asyik, ada yang anak-anak muda biasa main game, lagi asyik main game, lagi asyik nonton. Yang kerja lagi asyik kerja, dia pengen ngejar besok selesai harus. Tapi Allah tidak menginginkan itu selesai. Allah kirim ngantuk, selesai langsung tidur dia. Jadi rasa ngantuk yang ada pada diri kita itu termasuk tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu selalu mengasih arahan untuk semua orang, untuk semua kalangan, untuk semua level manusia, untuk semua level umat dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau ajak bicara dengan hadis ini jelas itu bukan orang-orang yang sudah terbiasa dengan bangun malam. Yang beliau ajak bicara dengan hadis ini jelas bukan orang yang sudah dekat dengan Allah, sehingga rasa ngantuk itu tidak datang dan tidak menghampiri mereka. Kita kalau baca biografi ulama, aulia, para orang-orang hebat yang dekat dengan Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Junaid, Imam Sari As-Saqati, Imam Ahmad Ar-Rifai, itu kalau kita baca biografi mereka, kita ngelongok kadang. Ada yang setiap malam tidak tidur, setiap malam tidak tidur. Ada yang tidak makan bertahun-tahun. Ini akurat ceritanya, bukan cerita khayalan atau fiktif atau karang-karangan, akurat sekali. Ada yang tiap malam tidak tidur. Dan kalau kita bayangkan, itu tidak mustahil. Ada orang kuat semalaman tidak tidur, tidak usah heran. Orang-orang yang lalai dari Allah kuat semalaman tidak tidur. Orang-orang yang sedang sibuk dengan dunianya kuat sampai subuh tidak tidur. Kenapa tidak kuat? Kuat. Nah, yang seperti itu saja sanggup tidak tidur semalaman, apalagi orang yang disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah gantikan kebutuhan mereka dengan tidur, itu Allah gantikan dengan kelezatan yang mereka rasakan ketika bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak muda kalau lagi asyik main game, lupa makan, lupa galau-galau. Fokus sudah ke game. Apalagi game sekarang kita harus kontrol anak-anak kita sekarang. Game-game online ini banyak berbahaya sekarang. Baik dari moralnya atau dari yang lain, halal haramnya bisa, tapi judi banyak kasusnya kan. Dan bukan anak muda, budak kecil, bukan. Sekarang ini bahkan yang udah hampir tua itu masih kena penyakit itu.
Kenapa bisa mereka lupa dengan tidur, lupa dengan makan? Karena mereka sedang asyik dengan yang melalaikan mereka. Begitulah para aulia, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka asyik dengan Allah, dengan munajat kepada Allah, sehingga mereka lupa dengan tidur, lupa dengan makan. Mereka tidak butuh dengan tidur. Jadi kalau kita sandingkan, maka kita akan terima cerita tersebut. Oh, ternyata tidak mustahil. Nah, jadi yang diajak bicara oleh Nabi ini untuk orang yang baru mau punya rutinitas bangun malam, untuk orang yang baru mau menata jalannya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk orang yang baru pengen mujahadah bangun di setiap malamnya. Biasanya orang yang baru mau menata jalannya kepada Allah, atau yang lebih terkenal dengan sekarang ini dengan orang yang baru hijrah, ya kan? Itu biasanya orangnya itu suka ekstrim. Perhatikan sudah. Yang dulunya dia dari kelompok sebelah, sesat, jauh dari Allah, tidak kenal sama agama, tiba-tiba dia pindah ke sebelah, mulai sholat, mulai zikir, ikut thariqah bahkan. Itu biasanya, kita tidak katakan semua, biasanya orangnya itu ekstrim semua, terlalu memaksakan diri mereka. Itulah tugas guru yang mengerem mereka. Kayak yang hijrah itu harus dipandu oleh guru, tidak boleh hijrah-hijrah dewe. Yang mau dekat dengan Allah, yang mau ingin menata hatinya, pengen jadi orang dari orang yang biasa, orang biasa awam, sholat dia sholat, udah gitu aja, perintah Allah dia lakukan, udah, tidak lebih. Pengen jadi orang lebih, itu harus dipandu oleh guru. Kenapa? Karena di rutinitas orang yang baru hijrah itu banyak juga yang mencelakakan mereka, sehingga walaupun mereka sudah hijrah, pindah dari kegelapan di sana masuk ke sini juga celaka. Naudzubillah. Nabi katakan halakal mutanatti'un. Kata Nabi, binasa orang yang terlalu memaksakan dirinya untuk beribadah. Binasa, kata Nabi, celaka orang yang terlalu keras dalam agama. Lan yushadda ahadun ad-dina illa ghalabahu, kata Nabi. Inna hadzal din matin fa'awwilu fihi birifqin. Kata Nabi, agama Islam ini keras. Nah, ini. Maka kalian itu ketika beragama santai deh, kata Nabi. Tidaklah orang pengen lebih keras dia dari agama, kecuali dia akan dikalahkan oleh agama Islam itu sendiri. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan artinya bersantai-santai, maksud Nabi itu tidak melakukan sholat wajib, tidak. Ya. Arti santai dijelaskan di hadis lain oleh Nabi. Afdhalul a'mal adwamuha wa in qalla. Kata Nabi, amal yang baik, amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dilakukan oleh seseorang secara istiqomah. Walaupun sedikit, kata Nabi. Belum biasa bangun malam, dia rutinkan dirinya untuk bangun malam setiap malam cuma 3 rakaat, tapi istiqomah. Itu lebih baik daripada 300 rakaat cuma seminggu. Cuma seminggu, habis seminggu tidak pernah sholat lagi, itu tidak bagus. Tapi 3 rakaat dia bisa istiqomah, itu kata Nabi yang dicintai, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Nabi besar Muhammad SAW, beliau tahu keadaan kita, beliau tahu apa yang akan menimpa umat ini. Makanya kita kalau mau cari jalan selamat, carilah kepada arahan Nabi besar Muhammad SAW. Di urusan apa saja, masyaallah hadirin, baik di masalah politik, di masalah dagangan, di masalah agama, masalah dunia, itu semua ada arahannya dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang diajak bicara oleh Nabi ini
adalah orang-orang yang baru menata jalannya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang yang biasanya baru hijrah tadi suka memaksakan dirinya, yang nantinya dia akan bosan sendiri. Sebulan 2 bulan semangat, habis itu bulan ketiga ditinggalinya. Bulan pertama, bulan kedua dari jam 2 udah bangun, atau dari jam 1 dia udah bangun. Bulan ketiga mulai mundur, dari jam 3 dia bangun. Bulan keempat, bulan kelima mundur lagi setengah jam sebelum subuh. Belum setengah tahun, subuh juga tinggal sudah. Itu terjadi. Nabi tidak mau kita seperti itu. Kata Nabi, santai saja tapi pasti, istiqomah. Jadi yang belum punya rutinan bangun malam, jangan langsung bangun malam 2 jam sebelum subuh. Yang belum punya rutinan bangun malam, coba istiqomahkan 15 menit sebelum azan bangun. Istiqomah itu udah hebat. Dan nanti ketika kita rutin melakukannya, itu mau tidak mau kita akan merasakan kenikmatan. Kalau sudah rasa nikmat, baru kita bisa nambah dewek lagi, nambah lagi, rutinkan lagi, habis itu nambah lagi, sampai nanti seperti aulia insyaallah yang tidak butuh tidur setiap malamnya. Mereka tidak butuh tidur lagi. Dan bukan mereka yang diajak bicara oleh Nabi besar Muhammad SAW pada malam hari ini, yaitu hadis yang kita baca ini. Jadi kata Nabi, kalau kalian lagi ibadah di malam hari, apapun itu ibadah yang kalian lakukan, kemudian kalian ngantuk, yang mana ngantuk tadi tidak bisa kalian elak lagi, falyarqud, maka kata Nabi, obatnya cuman dengan tidur. Hatta yadhhaba anhun naum, sampai ngantuk tadi hilang dengan tidurnya kita. Kadang ngantuk itu ditiduri, tidur tidak perlu lama-lama, kadang 15 menit udah segar lagi. Nah, itu yang dimaksud oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini juga ulama mengatakan bahwasannya untuk orang pemula itu yang afdal untuk dirinya, jangan bangun semalaman. Harus ada tidurnya. Tidur, habis itu bangun. Dan itu lebih menahan hawa nafsu lagi. Wong yang kalau tidak tidur dari isya sampai subuh itu lebih gampang daripada orang yang sudah tidur kemudian bangun. Kalau sudah tidur kemudian mau bangun itu berat. Tapi kalau tidak tidur itu gampang. Muat kopi udah melek mata kita. Apalagi kalau bukan untuk ibadah. Kayak ulama mengatakan kalau susah tidur bukalah Quran. Kalau kita ngelamun tidak jelas di pojok kasur, mikir kemana-mana, tidak bisa tidur, maka kata ulama gampang ibadah langsung dipakai setan gitu. Ngantuk langsung buka Quran atau sholat, atau kita bilang tasbih, zikirlah tasbih, belum 100 udah tidur kita. Setan juga kita tidur. Kalau tadi setan ngajak kita khoyal, itu termasuk kunci supaya tidur gitu lama. Jadi ibadah biar tidur. Dan sebaik-baiknya tidur yang kita akhiri amal kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, falyarqud hatta yadhhaba anhun naum. Tidurlah kata Nabi sampai kalian segar, baru silahkan lanjutkan ibadah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yastaghfiru fayasubbu nafsahu. Karena kata Nabi, kalian kalau memaksakan diri kalian ketika sedang beribadah di malam hari, kalian ngantuk, maksa masih, kata Nabi mungkin saja tanpa kalian sadari kalian sudah mencaci, atau maksud sab di sini bukan hanya mencaci, mungkin saja kalian mendoakan diri kalian
dengan doa yang tidak baik, artinya salah baca. Ini jadi yang dimaksud sama Nabi itu yang ngantuk sampai kadang baca Quran tidak tahu lagi apa yang dia baca. Nah itu sudah tutup, kata Nabi, tutup Qurannya, tidur. Takutnya yang kita baca itu malah mencelakakan diri kita. Al-Quran itu hujjah lak au alik, kata Nabi. Quran itu bisa jadi dekeng kita, bisa jadi musuh kita yang nuntut kita nanti di akhirat. Itu Quran. Kalau Quran kita amalkan, maka Quran akan jadi dekeng kita di hari kiamat. Tapi kalau Quran tadi, yang baca Quran tidak pakai adab, yang baca Quran tidak ada akhlaknya, baca Quran misalkan pakaiannya tidak rapi, nah itu berarti tidak ada akhlak sama Al-Quran. Bagaimana bisa memahami isi Al-Quran kalau membaca Al-Quran tidak pakai akhlak dan tidak pakai rapi gitu. Jadi kata Nabi besar Muhammad SAW, yang aku takutkan kalau kalian tidak tidur ketika sudah ngantuk, maka kalian akan menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Dan di sini kata ulama, dari hadis ini bahwasannya anjuran kita untuk menjaga ucapan kita dan menjaga tingkah laku kita. Jadi kalau kita lihat alasan Nabi menyuruh kita untuk istirahat tidur, jangan sampai ucapan kita membinasakan kita. Nah, ini kata ulama, kalau dalam keadaan ngantuk saja Nabi suruh kita hati-hati dengan ucapan kita, apalagi kalau bukan dalam keadaan ngantuk. Orang ketika tidur dia mau ngomong apa aja itu nggak dianggap sama syariat, karena ghairu mukallaf. Orang lagi tidur atau setengah tidur dan bangun tidak sadar, dia ngomong sembarangan, itu tidak dianggap. Tidak ada hukum di situ. Orang lagi setengah tidur, setengah tidak tidur, tidak sadar dia misalkan menceraikan istrinya, maka talaknya tidak jatuh. Yang lagi tidur ngigo, saking dia udah demen sama bininya, misalkan ngigonya nyeri ke bininya, jadi ditidur dia tidak jatuh cerai. Kenapa? Karena tidak ada hukum ketika orang lagi tidur, ghairu mukallaf. Jadi Nabi ketika kita ngantuk saja itu sama Nabi lidah kita suruh dijaga, apalagi ketika kita tidak sedang ngantuk, lagi sadar, posisi kita lagi melek, tahu apa yang kita ucapkan, tahu apa yang kita komentari, itu lebih baik jaga lidah kita. Nabi besar Muhammad SAW ini penting, ma'asyiral hadirin, ibu-ibu juga penting ini. Kadang kita ini nyepelehkan masalah ucapan, masalah komentar. Dan sekarang komentar tidak perlu jauh-jauh. Di status WhatsApp sudah sangat cukup. Komentar sekarang di grup sudah sangat cukup. Makanya kalau ada grup-grup yang membuat kita istilahnya kotor hati kita, udah tidak usah toleh grup itu. Ada orang tuh kadang setiap grup dibacoinnya siko, itu ngabisi waktu. Tidak kata yang penting. Orang yang komentar di grup atau di WhatsApp atau di sosmed itu biasanya orang-orang pengecut. Orang-orang pengecut. Kalau dia berani, dia datangi orang yang dia tidak suka. Kan begitu. Kalau berani dia datangi, dia tanya, kenapa ente begini? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begini? Biasanya yang komentar itu kerjaan perempuan, bukan laki-laki itu. Yang tangannya lentik, ngetik itu, gitu, itu gawe betino, bukan gawe lanang. Lanang tuh bukan lentik-lentikan, lanang tuh kuat-kuatan, kan begitu istilahnya. Jadi hati-hati ma'asyiral hadirin, kita di zaman akhir ini diuji, lidah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam salah satu hadisnya,
innar rajula la yatakallamul kalimata minasyarr la yubali biha yahwi biha fin nari sab'ina kharifa. Kata Nabi, kadang orang ada yang berbicara satu kalimat, bukan khutbah 30 menit. Satu kalimat, kata Nabi, dia tidak anggap kalimat tersebut. Dia tidak pedulikan kalimat tersebut kalau cuma satu kalimat. Komentarnya cuma satu kalimat. Tapi kata Nabi, kalimat itu menjerumuskan dia ke dalam api neraka sab'ina kharifa, yang dalamnya itu perjalanan kurang lebih 70 atau 700 tahun, kata Nabi. Kharif itu ulama khilaf apa artinya. Jadi api neraka itu kan dalam ya. Dalam api neraka itu. Itu kata Nabi, satu kalimat tadi menjerumuskan dia ke api neraka, perjalanan dalamnya 70 tahun kurang lebih. Satu kalimat yang dia tidak sangka, dari satu kalimat itu dia akan dijerumuskan oleh Allah ke api neraka. Itu maksud Nabi. Jadi bukan dia sadar, oh ini aku memang nyindir fulan, oh ini aku memang ngatai dia, ini aku memang nuduh dia. Itu dia sadar. Ini tidak. Kalau yang itu sudah dibahas lah, itu pasti istilahnya. Ini tidak. Komentar, kritikan satu kalimat yang dia kira itu biasa. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, banyak perkara-perkara di dunia ini yang kalian kira sepele, tapi di mata Allah itu tidak sepele. Kita anggap ini biasa. Oh, di mata Allah itu luar biasa. Dengan omongan ini kita anggap itu biasa. Di mata Nabi itu luar biasa. Nah, jadi hadis ini luar biasa. Kalau dalam keadaan ngantuk saja, Nabi itu nyuruh kita untuk menjaga ucapan biar tidak salah ngomong. Apalagi kalau kita tidak dalam keadaan ngantuk, dalam posisi melek, sadar apa yang kita ucapkan. Na'udzubillah min dalik. Oleh karena itu, ma'asyarul hadirin, hati-hati dengan lidah. Lidah ini ulama mengatakan jirmuhu shaghir, jurmuhu kabir. Bentuknya kecil, tapi yang bisa dibuat oleh lidah itu malah petaka yang sangat besar. Sampai-sampai ulama aulia dulu untuk menjaga lidah mereka, ada sebagian diriwayatkan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, itu beliau kalau sudah merasa mulai banyak ngomong, itu beliau letakkan di mulutnya batu kerikil untuk mujahadah, biar tidak suka ngomong. Ketika beliau merasa, oh 2 hari ini aku banyak ngomong ini, banyak komentar 2 hari ini, udah hari ketiga beliau letakkan seharian di mulutnya batu kerikil, biar ketika mau ngomong keluar batu kerikil, bukan omongan. Oh ingat, oh jangan banyak ngomong, ditelan lagi tidak ngomong. Hatta kita benar saja, terkadang lebih baik kita diam. Ada satu masa yang mana di masa tersebut walaupun kita benar, terkadang lebih baik kita untuk diam. Oh, pemikiran saya ini yang benar, pendapat aku ini yang benar, pendapat aku ini yang disetujui, pendapat aku ini begini-begini. Tapi ketika Anda ucapkan itu lebih banyak menimbulkan fitnah daripada manfaat, maka lebih baik Anda diam. Ulama mengatakan idza kana al-kalam min fiddah fas-sukutu min dhahab. Kalau umpama kita berbicara itu umpama semahal, senilai harga perak, maka kita diam itu semahal dan senilai harga emas. Ngomong perak artinya bagus, yang dia ucapkan benar, yang dia ucapkan betul, yang dia ucapkan bagus, karena dinilai sama ulama perak. Tapi diam itu senilai emas, artinya diam lebih bagus. Hanya dia, hati-hati ya, di zaman akhir ini tambah gampang kita untuk berkomentar, tambah gampang kita untuk mencaci orang, tambah gampang kita untuk menggunjing orang, itu tambah gampang sekarang. Hati-hati, karena itu semua adalah wasilah dari syaitan
musuh Allah, musuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati dengan itu semua, harus kita jaga diri kita, jaga lidah kita. Jadikanlah waktu kita untuk hal-hal yang lebih positif dan bermanfaat. Yang tak positif, tak bermanfaat, tak usah diurusi. Anggap baik wong gila lagi ngoceh, ya kan? Kalau wong gila lagi ngoceh, kita tak bakal marah. Gila, ya kan? Kalau kita lihat orang gila ngoceh kita marah, berarti kita gila juga. Nah, jadi udah anggap anggap orang gila yang sedang berkomentar. Di situ kita akan bersih, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau lidah kita sudah dijaga oleh Allah, insya Allah hati kita juga dijaga. Karena ulama mengatakan hati kita ini kan hati tidak bisa kelihatan. Terus bagaimana kita bisa melihat isi hati kita? Bisa kita tahu dengan mulut, dengan yang keluar dari lidah kita, ucapan kita. Kalau ucapan kita ini isinya positif terus yang keluar, manfaat terus. Isinya tuh misalkan kita orang tadi tidak pernah mencaci orang itu tidak pernah ngadu domba, orang tadi tidak peduli dengan urusan orang, tidak mengurusi yang bukan urusan dia. Ini bertanda insya Allah hatinya juga bersih. Tapi yang kalau dari mulutnya komentar terus, kritik terus, pedas terus, ngomongin orang dari belakang, itu berarti koreksi, itu hatinya udah gosong, busuk. Na'udzubillah min dzalik. Jadi di dalam hadis ini juga kata ulama, Nabi sangat menganjurkan kita untuk menjaga lidah kita. Jadi kata Nabi, kalau kalian ngantuk tidur, karena kalau kalian memaksakan diri kalian untuk ibadah sedangkan kalian masih ngantuk, kata Nabi, nanti takutnya kalian bukan istighfar, malah kalian mendoakan kecelakaan untuk diri kalian. Dan dari sini juga ulama mengatakan bahwasanya Allah itu tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah di dalam hadis kursinya, Allah bersabda bahwasanya kalau umpama seluruh umat manusia tidak ada yang berbuat taat kepadaku, itu tidak mempengaruhi aku, kata Allah. Dan kebalikannya, kalau semua umat manusia taat kepadaku, juga tidak pengaruh kepada aku. Jadi ibadah kita ini tidak pengaruh sama Allah. Allah tidak dapat apa-apa dari ibadah kita. Kita yang dapat dari ibadah, dapat pahala, dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Jadi jangan terlalu memaksakan diri. Kalau ngantuk tidur. Ulama mengatakan, tidurnya di mana? Nabi kan ngomong kalau lagi ibadah ngantuk tidur. Tidurnya di mana? Kata ulama, apakah di tempat ibadah kita itu? Di mihrab kita, di tempat kita sholat? Apakah pindah kita ke kasur? Ulama mengatakan kalau dilihat dari hadis itu Nabi seakan-akan lebih menganjurkan kita untuk tidur di tempat ibadah kita. Jadi tidurlah, jangan di masjid tapi bukan di masjid. Ini tempat ibadah sendiri di rumah. Biasanya orang-orang dulu, orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka punya tempat khusus di rumah mereka untuk ibadah kepada Allah. Ibadah di situ, ngantuk, tidurlah di situ. Maksud Nabi begitu. Kenapa? Karena ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah membanggakan kita di hadapan malaikat. Kata Nabi, "Idza namal 'abdu wa huwa fis shalah, yaqulul haqqu jalla jalaluhu, ya malaikati, ama tarawna 'abdi jasaduhu naimun bil ardi wa ruhuhu indi." Kata Allah, wahai malaikat, lihat coba hamba-hambaku itu yang capek dari ibadah. Mereka tidur di bumi, tapi ruh mereka bersama aku, kata Allah. Jadi subhanallah, umat Nabi Muhammad itu umat yang luar biasa. Tidurnya kita dibanggakan sama Allah. Kalau kita tidur niat melakukan perintah Nabi, tidurnya kita dapat pahala. Jadi ibadah itu memang gampang. Jangan dipersulit. Jangan diperberat ibadah. Jangan dikira ibadah itu dengan kita nyungkur sujud 24 jam. Tidak. Lihat, tidurnya kita itu dibanggakan oleh Allah di depan malaikat.
Kalau kita tidur mengikuti arahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu lagi ibadah, kita lagi zikir, lagi baca Quran, ngantuk, ingat, oh, di hadis semalam ya, Nabi Muhammad mengatakan kalau lagi ibadah ngantuk tidur gitu. Karena ingat hadis Nabi, itu kita tidur dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa kita. Umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur 2 jam 3 jam, bangun itu dapat pahala dari Allah dan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Lihat malaikat tuh. Kecapean habis ibadah tidur, tapi ruh mereka bersamaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa umat Nabi, dan ini semua berkat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berkat kita, bukan karena kita, tapi semua murni berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita diberikan oleh Allah banyak cara untuk beribadah. Kita diberikan oleh Allah banyak model untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita begini, dengan niat kita dapat pahala. Dengan niat kita dapat pahala. Makanya ulama mengatakan dianjurkan di setiap pagi itu kita niat. Setiap pagi setelah kita bangun tidur niat, ya Allah, aku niat hari ini untuk meninggalkan semua larangan-Mu, dan aku niat ya Allah untuk melaksanakan semua perintah-Mu. Ini 2 kalimat, 3 kalimat ini, itu pahalanya luar biasa di sisi Allah. Ketika kita niat dan mengucapkan 2-3 kalimat ini, ya, itu semua yang haram-haram yang Allah haramkan kita dapat pahala semua karena meninggalkannya. Karena ulama mengatakan haram itu perbuatan yang kalau dilakukan dapat dosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Tapi ditinggalkannya harus apa? Harus dia merasakan itu perintah Allah. Jadi kalau ada orang, ngapa kau tidak minum? Tidak hobi tidak suka minum, itu tidak dapat pahala. Tapi kenapa kau tidak minum, tidak mabuk? Karena itu diharamkan oleh Allah. Itu baru dapat pahala. Nah, jadi kata ulama, biar kita dapat pahala, kita alhamdulillah insya Allah semua terjaga, tidak pernah minum, tidak pernah berbuat zina. Biar kita dapat pahala dari tidak melakukan zina, mencuri, mabuk dan lain-lain, itu setiap pagi kata ulama dianjurkan kita untuk niat meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah. Hitung apa yang diharamkan oleh Allah, dapat pahala kalau kita. Dapat pahala dan niat melakukan semua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mendapatkan pahalanya yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti dari sabda Nabi, niyatul mu'min khairun min amali. Terkadang niat itu lebih baik dari amal. Jadi niat itu dulu. Nanti di waktunya baru sholat, tapi bukan lah niat yang penting. Waktunya sholat, tidak sholat ya percuma. Niat, tapi pas datang waktunya kita sholat. Jadi pahalanya double. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ilayna syaqiyan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.